Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosima Nuji, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, dengan nomor pokok 10 40 20 47. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab pertama, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, membahas tentang A. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan, B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, C. Landasan pendidikan kewarganegaraan, D. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan, di mana pendidikan nasional memiliki fungsi sangat strategis, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, membahas tentang A. Proses berbangsa dan bernegara, B. Identitas nasional, C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, D. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, di mana istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti cita-cita, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, membahas tentang 1. Pengertian ideologi, 2. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia, 3. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, 4. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, 5. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-9 Romawi/2013, di mana istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari Yunani eidos yang berarti bentuk, dan di samping itu ada kata idein yang berarti melihat. Oleh karena itu, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari. Idea disamakan artinya dengan cita-cita. Manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya senantiasa membutuhkan orang lain, dan selanjutnya membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya, atau dalam pengertian ini manusia membentuk negara. Ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa menurut perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberikan arahan serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara, membahas tentang 1. Memahami negara, 2. Memahami konstitusi, 3. Memahami warga negara Indonesia. Secara etimologi, istilah negara berasal dari kata status atau statum dari bahasa Latin klasik, yaitu suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap. Warga negara merupakan terjemahan dari bahasa Inggris citizens, yang merupakan arti warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kaula. Sedangkan warga mengandung arti peserta.
anggota, atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Dengan demikian, warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Membahas tentang 1. Memahami negara hukum Indonesia, 2. Memahami hak asasi manusia, 3. Memahami demokrasi Indonesia. Konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia merupakan isu pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, bahwa semua persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam sejarah negara Republik Indonesia, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik demokratis dalam masyarakat. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Membahas tentang 1. Pengertian wawasan Nusantara, 2. Landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara, 3. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara sebagai konsep wawasan nasional Indonesia berasal dari kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Istilah wawasan itu sendiri berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi, sedangkan akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan dan nasional bangsa Indonesia merupakan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Membahas tentang 1. Ketahanan nasional, 2. Pengaruh ketahanan nasional, 3. Integritas nasional, di mana ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Pengaruh ketahanan nasional antara lain pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, dan pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Integritas nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayah. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini tersebut adalah pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang penting. Melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa ini dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, menghargai kemajemukan, berpartisipasi positif bagi kemajuan bangsa, cinta tanah air, dan berbagai lainnya dapat dianjurkan melalui pendidikan kewarganegaraan, sehingga di masa datang, setiap insan di negara ini betul-betul menjadi warga negara yang diharapkan. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.